sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ellen Sondang Simanjuntak dengan NPM 25160510043. Saya dari kelas C. Oke, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak M. Iqbal Harori, Sarjana Administrasi Bisnis Magister Sains. Kalau gitu langsung aja ke videonya. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, ilmu ekonomi memiliki peranan penting karena membantu manusia memahami cara mengolah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi, ilmu ekonomi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan agar penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Ilmu ekonomi juga membantu menganalisis berbagai permasalahan ekonomi seperti kelangkaan, pilihan, dan pengorbanan, sehingga individu maupun organisasi mampu menentukan prioritas yang tepat dalam mencapai tujuannya. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melalui proses pengelolaan sumber daya, produksi, dan pemasaran barang atau jasa. Dalam konteks administrasi bisnis, ekonomi berperan sebagai landasan teori, sedangkan bisnis merupakan penerapan praktis dari prinsip-prinsip ekonomi tersebut. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara individual seperti rumah tangga, konsumen, dan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penentuan harga, permintaan, penawaran, serta produksi. Sebaliknya, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dengan demikian, perbedaan utama antara ekonomi mikro dan makro terletak pada ruang lingkup analisisnya. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, investasi merupakan pengeluaran sejumlah dana investor yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi yang guna akan mendatangkan profit di masa mendatang. Investasi dalam administrasi dipandang sebagai keputusan penting yang memerlukan perencanaan dan analisis yang matang karena berkaitan dengan penggunaan dana, tingkat resiko, dan harapan keuntungan. Investasi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan usaha. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan sosial, mengedepankan pembangunan rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Contoh kasus ekonomi hijau pada akhir-akhir ini adalah inisiatif laboratorium digital, karbon digital di Kota Bandung. Program ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengukur dan mengelola emisi karbon sehingga kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Inisiatif ini mencerminkan konsep ekonomi hijau karena menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, ekonomi biru adalah kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Misalnya adalah ekonomi biru yang tak terbatas hanya pada sektor perikanan budidaya air, namun juga bisa dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi, juga pertambangan. Contoh penerapan ekonomi biru akhir-akhir ini adalah program SeaBlue yang dijalankan oleh program pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Jepang dan UNDP. Program ini bertujuan mendukung nelayan skala kecil agar tetap produktif dengan cara yang ramah lingkungan. Melalui pelatihan dan penggunaan teknologi berkelanjutan, ekonomi biru diterapkan dengan memanfaatkan sumber daya laut secara bijak sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Permasalahan ekonomi Indonesia yang menyebabkan lambat bersaing dengan negara maju terletak pada beberapa aspek utama. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang belum merata, sehingga produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang menyebabkan biaya produksi dan biaya distribusi menjadi tinggi. Hal ini membuat produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara maju. Ketiga adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh sektor primer dan industri dengan nilai tambah yang rendah. Kurangnya inovasi dan penguasaan teknologi menyebabkan daya saing industri nasional tertinggal. Selain itu, permasalahan birokrasi dan tata kelola pemerintah juga memengaruhi iklim investasi. Proses perizinan yang rumit dan kurang efisien membuat investor kurang tertarik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan bersaing Indonesia menjadi lebih lambat dibandingkan negara maju. Permasalahan Provinsi Lampung yang menyebabkan lambat bersaing dengan negara maju terletak pada struktur ekonomi daerah dan komoditas primer. Sebagian besar hasil produksi dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh daerah relatif kecil. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan industri dan bisnis modern. Permasalahan ekonomi Kota Bandar Lampung yang menyebabkan lambat bersaing dengan wilayah lain terletak pada belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah. Meskipun Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi dan pusat kegiatan pemerintahan serta perdagangan, pemanfaatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata belum dikelola secara maksimal untuk meningkatkan daya saing ekonomi kota. Selain itu, permasalahan infrastruktur perkotaan seperti kemacetan, keterbatasan fasilitas pendukung usaha, serta penataan kawasan usaha yang belum tertata dengan baik menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional bagi pelaku usaha dan menurunkan minat investasi. Permasalahan lain terletak pada kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan ekonomi modern. Masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Bandar Lampung yang belum menerapkan manajemen usaha dan administrasi bisnis secara baik, sehingga produktivitas dan daya saing usaha relatif rendah. Pada pertemuan awal setelah UTS, kegiatan diawali dengan perkenalan serta pengantar materi oleh dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori, Sarjana Administrasi Bisnis Magister Sains. Pada saat itu, Pak Iqbal menjelaskan bagaimana perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan Cina. Jadi, Cina yang merupakan negara yang mendominasi perekonomian dunia dapat berdampak langsung bagi kita. Lalu pada pertemuan kedua, Pak Iqbal meminta kami para mahasiswa untuk mencari berita serta menganalisisnya dari media-media tertentu seperti Kontan dan CNBC. Pada saat itu saya mengambil topik redominasi rupiah karena saat itu isunya sedang hangat, sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Redominasi sendiri merupakan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli masyarakat. Redominasi ini ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya itu bisa menyederhanakan pencatatan keuangan. Lalu untuk negatifnya akan terjadi kebingungan dalam masyarakat serta masyarakat dapat mengira bahwa terjadi inflasi yang besar-besaran. Maksudnya persepsi inflasi gitu. Lalu pada pertemuan ketiga kosong karena ada kegiatan bisnis family gathering. Ya, terus pada pertemuan keempat kami diminta untuk mewawancarai galeri pasar saham yang ada di FISIP Unila. Nah, pada saat itu kami dalam laporan mengangkat topik utamanya, yaitu mengapa harga saham dapat dipengaruhi oleh konflik dan juga perang. Nah, kami dari situ tahu kalau saham juga dipengaruhi oleh konflik dan perang karena konflik dan perang itu dapat menyebabkan
meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan resiko investasi. Secara teori, hal ini berkaitan dengan teori risiko dan perilaku investor, di mana kondisi geopolitik yang tidak stabil membuat investor cenderung menarik dananya dari pasar saham. Penurunan kepercayaan investor ini juga berdampak langsung pada penurunan indeks saham. Temuan ini kami tuangkan ke dalam laporan. Ya, lanjut. Pada pertemuan kelima, kami diminta untuk mewawancarai UMKM. Kelompok saya memilih mewawancarai UMKM Mie Ayam Mas Mino 2. Mie Ayam Mas Mino 2 ini merupakan UMKM yang berdiri sejak 1998. Pertama kali ada di Fakultas FKIP, ya, Fakultas Keguruan. Nah, pada 2020 UMKM ini pindah dikarenakan regulasi atau aturan pemerintah yang mengharuskan mereka pindah. Selain itu, yang di highlight dalam laporan kami adalah bagaimana UMKM ini dapat bertahan di era digital. Nah, UMKM ini masih belum memakai pembayaran secara digital, serta kami mengetahui alasan-alasan mengapa UMKM masih ada yang tidak memakai digital. Salah satu alasannya karena mereka tidak percaya dan juga sudah terbiasa untuk mengatur keuangan secara manual, seperti itu. Lalu pada pertemuan ke-6, kami mendiskusikan bencana di Sumatera dan kaitannya dengan ekonomi. Pada pertemuan ini, kami menjelaskan bagaimana bencana alam dapat menyebabkan terganggunya ekonomi. Bencana alam tentunya mengakibatkan penurunan ekonomi karena aktivitas produksi, distribusi, konsumsi pasti turun dan berdampak pada pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Pada saat itu tentunya ekonomi daerah akan menurun. Nah, dari sini juga kita jadi tahu bagaimana peran pemerintah itu penting dalam kebijakan mitigasinya, dalam mitigasi bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Seperti itu.